Kalau belum bisa pakai beta HCl dan bone broth, problem penyerapan sebaiknya konsumsi apa ya Bu? Saya supervisor, tim saya ada shift malam. Apa yang bisa saya lakukan biar mereka lebih sehat? Aduh, Bu Dep, kenapa kalau tangan misalnya naik motor suka kebas ya? Bu Dep, home remedies apakah boleh dilakukan setiap hari saat Ramadan jika kambuh saja? Kembali lagi bersama saya Debbie Jomri, your favorite naturopathic practitioner. Latar belakang di belakang ada laut Tiberias, teman-teman. Kembali lagi dalam segmen Tanya Sehat Debbie. Muka aku capek banget loh sebenarnya loh. But it's okay. Aku belum nyelesain Tanya Sehat Baby yang minggu kemarin, weekend kemarin. So teman-teman kalau yang belum tahu, teman-teman bisa bertanya apapun soal naturopati. Nanti aku akan jawab di lewat Root of Life UK setiap weekend. Nanti akan jawab di segmen ini ya teman-teman ya. Oke, stay tune. Jangan lupa untuk di-share, di komen. Tentunya yang paling penting adalah di-share dan di-subscribe juga teman-teman agar ini bisa akun ini tetap bisa berkembang dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat di dunia. Amin, 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 amin. Oke, great. Yang pertama dari Nola Yulianti. Bu Dep, tubuh sering lemes. Apa pertanda kurang vitamin D, Bu? Bisa jadi banget. Vitamin D itu banyak sekali loh gejalanya kalau kita kekurangan. Jadi salah satu lemes, terus sakit-sakit sendi, gampang sakit, gampang kena infeksi, itu salah satu dari tanda-tandanya ya. Dicek aja teman-teman, tesnya nggak mahal, harganya murah, tapi manfaatnya luar biasa banget, bisa menjauhkan kita dari masalah autoimun, kanker dan lain-lain. Berikutnya dari Luvita A. Bu Dep, untuk tipes apakah bisa diobati dengan cara naturopati? Tentu bisa. Apa sih nggak bisa? Tentu bisa. Oke, berikutnya dari Alfa Tisaga. Bu Dep, kenapa kalau tangan misalnya naik motor suka kebas ya? Oke, kalau tangan kita kalau pas lagi naik motor suka kebas, itu berarti aliran darah kita di extremities. Jadi jari di tangan dan jari kaki kita itu adalah bagian tubuh kita paling luar ya teman-teman. Berarti satu, sirkulasinya teman-teman mungkin nggak optimal nih sirkulasi. Jadi biasakan nih ada namanya gerakan Qigong seperti ini untuk dilakukan di pagi hari biar peredaran darah kita lancar sampai ke ujung jari kita. Terus tentunya olahraga rutin itu penting sekali, air putihnya yang optimal karena sekarang banyak banget nih yang punya kasus darah kental teman-teman. Jadi pastikan ini dilakukan rutin. Terus teman-teman juga kalau misalnya memang kebas itu di stretch ya, jadi kayak diginiin gitu ya ke pintu atau ke pegangan pintu tuh ya, ada di frame pintu itu bisa kayak ditarik gitu biar lancar peredaran darahnya. Oke, itu kan kita stagnan ya di satu posisi ya biasanya kalau kita nyetir naik motor ya. Jadi pastikan untuk terus olahraga. Apalagi semakin kita berumur, semakin limfatik sistem kita mungkin ada yang tersumbat. Oke, berikutnya. Ibu K_Ken. Bu, apakah ada anestesi natural untuk anak cabut gigi? Kalau saya sih pakai Arnika. Arnika itu luar biasa banget. Memang tidak seperti kayak anestesi ya. Cuman literally gini, kalau kita terbiasa memberikan makanan-makanan sehat kepada keluarga kita, cabut gigi itu sebenarnya tidak sesakit yang dikhawatirkan, kecuali kalau memang cabut giginya itu adalah operasi ya, yang kayak harus dibelek dulu dan segala macam. Itu kemungkinan besar harus menggunakan anestesi. Tapi kalau literally cuman giginya udah goyang terus kecabut, itu sebenarnya Arnika is more than enough. Oke. Tapi at the end of the day aku aja melahirkan bayi cara natural ya, vaginal birth itu dengan Arnika. Ya walaupun ada sakitnya pastinya ya, cuman it's bearable dan cepat sembuhnya, itu yang paling penting. Berikutnya
Lofi Nur Cahyani, saya supervisor, tim saya ada shift malam. Apa yang bisa saya lakukan biar mereka lebih sehat? Aduh, ini keren banget nih, ada bos yang memperhatikan anak buahnya. Aku senang banget nih. Semakin banyak klien-klien aku juga yang pimpinan ya gitu ya, departemen biasanya. Gimana ya saya bisa bikin tim saya lebih sehat? Yang pertama, idealnya jangan sediakan kopi atau anjurkan teman-temannya, timnya jangan minum kopi. Masih banyak cara untuk bisa tetap awake di malam hari. Seperti green tea. Green tea itu ada EGCG-nya. Ada EGCG itu berarti ada zat yang bisa melawan kanker ya teman-teman ya. Ada antioksidannya juga, tapi tetap ada kafeinnya. Jadi bisa membuat teman-teman itu bisa stay awake gitu. Kalau kafein tengah malam nanti malah jadinya body clock-nya berantakan. Terus juga kemungkinan besar bisa too much ya, pas ada pakai gula juga mungkin ya. Kalau green tea kan kita bisa pakai nggak pakai gula ya, atau pakai honey juga bisa juga. Terus sediakanlah cemilan-cemilan yang lebih sehat. Misalnya taruhlah walaupun ada kue-kuean, jangan kemasan-kemasan yang kurang sehat ya. Bisa ada tambahan kayak biji-bijian, kacang-kacangan di kue-kueannya, di cookiesnya, itu jauh lebih oke. Dan kalau bisa jangan yang goreng-gorengan teman-teman, karena goreng-gorengan itu bisa menimbulkan peradangan di tubuh timnya. Jadi mungkin kukus-kukusan memang tidak seseksi gorengan ya, tetapi percayalah ini long term itu akan membuat teman-temannya juga jauh lebih sehat. Smoothies, jus itu bagus banget ya kalau mereka baru selesai, pas udah selesai shiftnya itu diberikan sebagai kayak kick off buat sarapan paginya gitu ya, pas sebelum pulang itu bagus banget. Terus idealnya sih dirotasi untuk ada kayak istirahat sejenak gitu di malam hari, walaupun cuma setengah jam mereka ada kayak breaknya gitu. Terus pastikan juga untuk movement. Jadi kalau misalnya pun pekerjaannya ini kayak harus duduk di meja, di belakang meja, izinkan mereka untuk kayak 5 menit setiap 5-10 menit setiap jam itu untuk bergerak ya, entah itu stretching atau jalan-jalan muter-muter di sekitar mejanya saja. Itu bagus banget untuk dilakukan. Dan idealnya sih ini maksimal 5 tahun ya. Jadi kalau misalnya dirotasi terus gitu idealnya. Oke. Terus mungkin menambahkan kayak B kompleks, vitamin C, vitamin D-nya dicek terus timnya ya agar tetap sehat. Oke, dan zinc levelnya. Berikutnya dari Nurindah Saryani, cara mengatasi benjolan di tenggorokan Bu Dep. Nah, benjolan di tenggorokan ini banyak nih karena ada kemungkinan amandel gitu ya, atau laryngitis juga bisa, LPR juga bisa. Jadi ada beberapa kondisi kesehatan yang mungkin berhubungan dengan benjolan di tenggorokan ini nih. Pada dasarnya ada benjolan berarti namanya peradangan atau radang ya. Kalau saya akan menjauhkan, yang pertama adalah menjauhkan semua makanan yang mencetus radang. Seperti apa? Gula-gulaan mungkin, semua produk makanan yang mengandung gula putih, produk susu komersil, tepung terigu, minyak goreng, itu sebaiknya dihindari dulu. Lalu kita masukkan makanan-makanan yang bisa menurunkan peradangan secara natural, namanya adalah omega 3. Apapun yang mengandung omega 3 seperti fish oil, chia seed, flax seeds. Terus juga hidrasi itu penting banget. Hidrasi itu dapat menurunkan peradangan juga, menurunkan dehidrasi juga. Terus saya akan menambahkan vitamin C, ngecek vitamin D-nya juga, dan mungkin menambahkan NaC. Tapi kalau di tenggorokan, saya juga kemungkinan akan melakukan oil pulling, kumur air garam, itu bisa membantu sekali ya teman-teman. Oke, berikutnya dari Yumna Psikolog, Yumna_psikolog. Kalau belum bisa pakai betan HCl dan bone broth, problem penyerapan sebaiknya konsumsi apa ya Bu? Oke, betan HCl dan bone broth ini adalah betan HCl itu mengasamkan lambungnya agar pencernaannya lebih bagus dalam mencerna makanan. Jadi ini penyerapan beda ya. Bone broth itu memperbaiki dinding lambung kita yang sudah iritasi. Jadi kalau belum bisa pakai bone broth, saya bisa menyarankan mungkin pakai meat stock dulu, pakai yang vegetable broth dulu juga boleh. Betan HCl itu bisa digantikan dengan lemon, jus lemon ditambahkan dengan air hangat, tambahkan dengan baking soda.
tergantung umurnya berapa, ini bisa disesuaikan. Kalau orang dewasa itu 1 sampai 2 sendok makan jus lemon ditambahkan dengan air hangat 250 ml dengan setengah sendok teh sampai 1 sendok teh baking soda. Nah, kalau penyerapan, terutama ini penyerapan apa nih? Penyerapan juga beda-beda ya, ada protein, karbohidrat, ada lemak juga nih. Nah, kalau aku nggak tahu nih lebih spesifiknya mana. Kalau misalnya bisa penyerapan itu mungkin bisa ditambahkan dengan namanya digestive enzyme, itu untuk membantu penyerapan. Atau kalau misalnya lemak, spesifik lemak, itu harus dicek zinc levelnya berapa. Kalau sampai kekurangan zinc level, ada kemungkinan akan ada gangguan penyerapan lemaknya. Menambahkan lemak sehat juga bisa membantu, mengasamkan lambung dengan beta HCl atau jus lemon itu juga bisa membantu juga. Oke, berikutnya, oh ya, menghindari produk susu komersil. Susu sapi komersil itu bisa menghalangi penyerapan lemak di orang-orang yang mengalami gangguan penyerapan lemak. Berikutnya dari Wichna Akila. Budep, home remedies apakah boleh dilakukan setiap hari saat Ramadan jika kambuh saja? Boleh kok, nggak ada masalah, kan semuanya natural. Berikutnya dari Feryati Munir. Budep, HB normal, apakah berarti iron dalam tubuh juga normal? Belum tentu, dicek aja. Harus dicek ya. Jangan merasa rugi untuk ngecek kondisi nutrisi kita, karena itu penting banget. Apalagi sejak pandemi ini, saya kemarin abis kena COVID itu langsung ngedrop iron saya sama zinc level saya. Ini udah mulai gelap teman-teman, udah sunset di sini. Oke, berikutnya dari White Rose Happiness. Bu, apakah yang harus dilakukan paling utama? Intoleransi gluten dan histamin, eksim, jerawat, hipoglikemia, reaktif, tiroid. Wah, banyak juga ya masalah kesehatannya ya. Intoleransi gluten dan histamin, eksim, jerawat, hipoglikemia, reaktif, tiroid. Yang paling utama kan saya cek vitamin D, zinc, dan juga food sensitivity IgG-nya. Jadi dicek juga lain-lain selain gluten apalagi. Terus vitamin D-nya dikejar, zinc levelnya juga dikejar kalau sampai ada kekurangan. Dan hindari semua makanan-makanan yang bisa mencetus peradangannya. Dan saya mungkin akan menjalankan Leaky Gut Protocol ya, plus tambahan-tambahan kalau ada kekurangan dari nutrisi-nutrisi yang sudah terbukti kekurangan dari hasil tesnya. Oh, is that it? Sebentar, apakah sudah semua terjawab? Yes, that's it. Okay, that's all done. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk di-share dan di-subscribe. Semoga bermanfaat teman-teman. Take care. I love you all. Salam sehat selalu.